Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Coach Utoro dalam video tanya jawab seputar coaching. Semoga video ini menjumpai Bapak dan Ibu, para sahabat, para teman-teman semua, para pemirsa YouTube yang berbahagia dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya untuk meneruskan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta training dan kursus tentang coaching. Semoga Anda tetap semangat mengikuti jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Dan bagi penanya-penanya yang lain, kita tunggu pertanyaannya. Dan juga para pemirsa YouTube, silahkan bila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar yang ada di bagian bawah dari video ini. Baik, izinkan saya untuk menampilkan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertanyaan pertama bertanya tentang salam coach, mohon berikan contoh lebih banyak lagi untuk memantapkan pemahaman tentang filter, hapus, generalisasi, dan distorsi, serta apa itu suasana. Wow, oke. Pertanyaan singkat, tapi jawabannya akan sangat panjang ya. Baik, filter. Filter adalah sesuatu yang memfilter atau menyaring semua informasi yang kita lihat, dengar, dan rasakan, dan memilihnya atau meloloskannya beberapa sesuatu yang kita perhatikan, sesuatu yang kita minati, sesuatu yang kita pentingkan, sesuatu yang kita prioritaskan. Jadi tidak semua kenyataan kita hadapi semua, atau kita lihat, kita dengar, kita rasakan semua. Tentu ini adalah sesuatu yang penting juga buat kita, karena kalau semua kenyataan, semua informasi dari luar kita masukkan ke dalam sistem diri kita, atau pikiran kita, atau otak kita, tentu kita akan overload, sehingga kita memilih hanya beberapa hal yang penting, yang kita sukai, yang kita perlukan, yang kita prioritaskan, dan sebagainya. Nah, tetapi ada kalanya kita juga memfilter atau tidak meloloskan informasi-informasi yang sebenarnya penting. Memfilter informasi memang penting, tetapi ketika informasi yang kita filter adalah informasi yang penting, maka kita akan kehilangan informasi yang penting, sehingga kita akhirnya mengalami kesulitan dalam mencapai atau menuju ke tujuan kita, karena kita kekurangan informasi. Baik, sesuai dengan pertanyaan, saya akan menjelaskan lagi tentang filter menghapus. Filter menghapus adalah ketika klien menyampaikan sebuah pernyataan yang belum lengkap. Belum lengkap. Contohnya, ketika klien, saya ingin menjadi seorang karyawan yang berprestasi misalnya. Tentu belum lengkap. Apa yang belum lengkap? Karyawan di mana? Apa yang Anda maksud dengan karyawan? Apa yang Anda maksud dengan berprestasi? Tentu ini masih perlu penjelasan yang lebih lengkap. Mengapa klien mengatakan sesingkat itu? Karena klien menghapus beberapa informasi yang semestinya dia sampaikan. Kemudian yang kedua adalah filter generalisasi. Filter generalisasi ini bisa jadi karena klien menyampaikan pernyataan yang belum jelas. Contohnya, berprestasi tadi. Apakah berprestasi itu sesuatu yang sudah jelas? Berprestasi dalam bidang apa? Karena prestasi ini luas. Berprestasi dalam kedisiplinan, berprestasi dalam kinerja, berprestasi dalam belajar, atau berprestasi dalam apa? Ini adalah filter generalisasi. Klien menyampaikan sebuah pernyataan yang digeneralisasi tentang berprestasi, sehingga kita sebagai seorang coach memfasilitasi klien untuk mendapatkan kejelasan sebenarnya berprestasi apa yang Anda inginkan di dalam sesi coaching ini, atau berprestasi apa yang Anda maksudkan di dalam pembicaraan kita ini. Kemudian filter distorsi adalah filter yang tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan kenyataannya, atau dengan singkat kata bahwa klien sedang menyampaikan pernyataan yang tidak logis. Contoh misalnya klien mengatakan bahwa saya selama ini sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi saya juga belum berprestasi. Ini tentu sesuatu hal yang tidak logis ya, karena ketika seseorang
melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan benar, tentu akan berprestasi. Nah, kita bisa bertanya bagaimana hubungan antara apa yang telah Anda lakukan dengan maksimal itu dengan prestasi yang Anda maksud. Bagaimana hubungannya? Dari situ klien diharapkan akan memahami dan mengetahui bahwa ini terjadi sesuatu yang sedang tidak logis loh di dalam cara saya berpikir, sehingga pertanyaan coach akan memfasilitasi klien untuk menyibak filter distorsi, filter yang membuat klien melihat kenyataan berbeda dari yang seharusnya. Mungkin yang dia maksud dengan berusaha maksimal itu adalah sesuatu yang belum maksimal dibandingkan dengan kriteria berprestasi yang diharapkan. Kemudian suasana. Suasana adalah state atau situasi, pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku yang terjadi secara bersamaan. Untuk menjawab suasana ini, izinkan saya untuk menampilkan satu slide yang semoga bisa membantu kita semua untuk memahami tentang apakah yang disebut dengan suasana. Baik, suasana adalah sesuatu yang terjadi setelah internal representation di model komunikasi NLP, dan suasana ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, sebuah sistem kesatuan jiwa raga yang diekspresikan dalam bentuk pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan atau perilaku. Jadi suasana ini adalah apa yang saya pikirkan saat saya merasakan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan. Suasana ini adalah gabungan antara jiwa dan raga, sesuatu yang terjadi di dalam jiwa kita dan juga raga kita, sebuah sistem. Bayangkan ketika teman-teman, sahabat sedang melihat video ini, maka tentu teman-teman memikirkan sesuatu, dan pada saat yang bersamaan, teman-teman merasakan sesuatu, mungkin dalam hati mengucapkan sesuatu, dan juga sedang melakukan sesuatu, sedang memperhatikan apa yang sedang dilihat di video ini. Itu disebut dengan state atau suasana. Suasana adalah gabungan ekspresi, pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku atau tindakan. Semoga memperjelas pengertian tentang suasana atau state yang ditanyakan. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara untuk memberikan keyakinan kepada klien yang ragu-ragu akan kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu? Wow, oke. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ketika klien ragu-ragu, kita bisa bertanya atau mengklarifikasi kepada klien apa yang dia maksud dengan ragu-ragu. Ini barangkali adalah filter yang sedang dia miliki. Apa yang dia maksud dengan ragu-ragu? Kemudian apa yang dia ragu-ragukan? Apa yang menyebabkan Anda ragu-ragu? Kemudian kita bisa bertanya, kalau seandainya Anda tidak ragu-ragu, apa yang terjadi? Kalau seandainya penyebab ragu-ragu tadi hilang, maka apa yang terjadi? Apakah Anda jadi yakin? Kemudian kalau Anda sudah tahu sebabnya, apa yang perlu Anda lakukan untuk menghilangkan sebab itu? Semoga menjawab pertanyaan tentang bagaimana membuat klien yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana cara saya atau kami untuk memunculkan state atau suasana yang membangun energi positif dikala coaching kita dalam kondisi yang tertutup, dalam kondisi bad mood. Oke, ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan coaching, kita perlu pastikan bahwa situasi coaching dan suasana hati dari klien dalam keadaan yang positif, sehingga coaching berjalan dengan maksimal atau berjalan dengan efektif atau dengan optimal. Bagaimana caranya? Ketika klien sedang merasakan bad mood, maka kita bisa bertanya kepada klien mood sebaliknya, dengan mengajak klien untuk membayangkan apa yang terjadi kalau Anda good mood. Dan ketika kita bertanya seperti itu, maka tiba-tiba pikiran atau perasaan klien akan melompat ke good mood. Mungkin dia akan membayangkan tentang good mood, atau mungkin dia akan mengingat peristiwa masa lalu ketika dia good mood. Atau pertanyaan kita ini mengingatkan dia pada seseorang yang good mood yang pernah dia lihat. Dan dari situ kita bisa bertanya, apakah Anda ingin good mood atau ingin bad mood? Umumnya orang atau mungkin 99,99% akan menjawab saya ingin good mood, tapi belum tahu caranya. Oke, dan kalau Anda pengen good mood, apa saja yang Anda lihat ketika Anda good mood? Ketika kita bad mood,
biasanya terjadi karena kita tidak melayangkan perhatian atau tidak memberikan perhatian, take attention atau put attention pada sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita tidak menjadi apa yang ingin kita perhatikan itu. Dan ketika klien kita ajak untuk apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan ketika Anda good mood, maka klien otomatis serta-merta akan melihat tentang good mood. Dan apa yang Anda perlu lakukan supaya good mood. Dan ketika klien sudah melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi di sana, maka klien juga makin terbayang apa yang perlu dia lakukan untuk menjadi good mood. Apakah Anda mau atau mampu melakukannya supaya good mood? Dan beberapa pertanyaan klarifikasi ini akan mengajak klien untuk menuju ke good mood. Kemudian kita juga bisa mengajak klien untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan good mood-nya. Oke, kalau Anda lebih menyukai good mood, maka tunjukkan ekspresinya ketika Anda sekarang good mood. Dan ketika klien menunjukkan dalam bentuk ekspresi, karena suasana atau state ini adalah kesatuan jiwa dan raga, maka klien akan secara pelan-pelan menuju ke good mood. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara jitu kita? Wah, cara jitu kita untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan sesuai yang diinginkan coach, sehingga tidak ada pikiran yang mengambang ketika kita menyimpulkan. Oke, baik. Cara yang pertama, kalau kita ingin menyimpulkan, maka cara yang paling mudah adalah dengan melakukan klarifikasi. Kesimpulan kita bisa benar, bisa salah, dan untuk itu maka kita perlu mengklarifikasi atau memvalidasinya kepada klien. Kesimpulan yang saya dapatkan atau saya pahami dari sesi coaching ini adalah 1, 2, 3, apakah benar? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang perlu dikurangi? Apakah sama dengan yang Anda pikirkan? Kalau belum sama, apa yang perlu saya tambahkan? Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menanyakan kepada klien, apa kesimpulan yang dapat Anda ambil dari sesi coaching ini? Kemudian kalau menurut kita ada beberapa hal yang belum disimpulkan oleh klien, kita bisa bertanya, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Apakah ini termasuk kesimpulan yang Anda dapatkan dari sesi coaching ini? Atau sesuatu yang tidak penting? Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana? Oke, ternyata sudah terjawab semua ya. Dan kita akan menuju ke penanya berikutnya. Yes. Bagaimana cara kita melakukan coaching terhadap seseorang tanpa diketahui orang tersebut? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Memang coaching dapat dilakukan secara terlihat atau secara nyata atau secara terang-terangan, namun juga bisa dilakukan dengan sembunyi. Dan biasanya coaching yang dilakukan sembunyi secara tidak terang-terangan tujuannya bukan untuk coaching. Misalnya seorang leader yang ingin mengarahkan atau memfasilitasi anak buahnya misalnya atau timnya, dia menggunakan cara-cara coaching untuk memimpin. Atau seorang penjual yang ingin melakukan coaching kepada pembelinya, dan penjual atau salesman tadi tidak secara terang-terangan menyampaikan bahwa dia sedang melakukan coaching. Biasanya tujuannya adalah bukan coaching, tujuannya adalah untuk menjual. Atau ketika seseorang sedang melakukan negosiasi, persuasi, dan dia tidak menyebutkan bahwa itu sebuah coaching, biasanya tujuannya memang bukan untuk coaching. Namun ketika kita tujuannya adalah untuk sesi coaching, klien datang ke kita sebagai seorang coach untuk mengikuti coaching, maka kita terang-terangan bahwa klien sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Sesi coaching adalah sebuah percakapan yang intensif antara coach dengan klien dalam memfasilitasi menuju tujuan dengan memperjelasnya, dengan mengidentifikasi langkah-langkahnya, dan menemukan sumber dayanya, dan seterusnya. Semoga menjawab pertanyaannya. Apakah hal di atas diperbolehkan? Tadi ada 2 ketentuan ya. Yang pertama, kalau memang tujuannya klien adalah untuk mengikuti sesi coaching, yes, diperbolehkan kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah sesi coaching. Namun ketika tujuannya adalah bukan untuk coaching, tapi untuk memimpin, untuk menjual, untuk negosiasi, untuk persuasi, tentu diperbolehkan untuk tidak mengatakannya coaching, karena memang itu bukan tujuannya untuk coaching, untuk memimpin, untuk menjual, negosiasi atau persuasi atau parenting dan sebagainya.
Kemudian pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan yang terakhir untuk video kali ini. Dalam praktek coaching yang saya lakukan, klien tampak tidak nyaman ketika dia tahu sedang melakukan sesi coaching. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Biasanya hal-hal yang dilakukan oleh seorang coach adalah dengan membangun koneksi atau membangun chemistry atau membangun kenyamanan, kenyamanan dengan klien, dengan melakukan framing atau membangun kerangka pikir. Membangun kerangka pikir yang sederhana adalah dengan memberi ruang pada klien untuk berbicara, kemudian menjelaskan kepada klien tentang proses coaching yang akan terjadi, kemudian menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh seorang coach dan apa yang bisa dilakukan oleh klien, sehingga klien tahu dengan persis, tahu dengan pasti apa yang bakal terjadi. Ketika klien tahu apa yang bakal terjadi, apa yang perlu dilakukan oleh seorang coach, apa yang perlu dilakukan oleh seorang klien, apa hal-hal yang akan dilindungi oleh seorang coach, maka klien akan merasa aman, merasa nyaman. Ditambah lagi ketika coach banyak melakukan matching atau menyamakan hal-hal yang disampaikan oleh klien, yang dipikirkan, yang dirasakan, atau yang dilakukan oleh klien. Sehingga klien merasa berbicara atau bercakap-cakap dengan dirinya sendiri atau minimal dengan sahabat dekatnya. Sehingga klien akan merasa aman, merasa nyaman, merasa dihormati, dihargai, dan dianggap spesial. Sehingga klien seperti menemukan panggung bagi dirinya untuk beraktualisasi diri. Terima kasih pada para penanya, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat, para pemirsa YouTube yang berbahagia. Sampailah kita di bagian akhir dari video tanya-jawab coaching bersama saya, Coach Utoro. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.